Halo semuanya, di sini kami dari kelompok Aqua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Paji Mamdani untuk menentukan tingkat pemahaman mahasiswa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Eliezer Purba dengan NIM 23221054. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian abstrak atau ringkasan penelitian di mana penelitian pemahaman mahasiswa sering hanya bergantung pada IPK atau nilai akhir, sehingga kurang menggambarkan dinamika dan ketidakpastian belajar. Di mana penelitian ini merancang FIS Mamdani dengan 3 input seperti nilai tugas, nilai UTS atau UAS, dan juga keaktifan. Dan output kategori pemahaman seperti kurang paham, cukup paham, dan sangat paham. Nah, data simulasi 10 mahasiswa mengenai rentang 0 sampai 100 diproses melalui fajifikasi, rule based, inferensi min-max, dan defusifikasi centroid, di mana hasil menunjukkan klasifikasi yang lebih fleksibel dibanding metode konvensional dan dapat mendukung pengambilan keputusan evaluasi pembelajaran. Nah, lalu kita masuk ke latar belakang dan masalah, di mana pemahaman mahasiswa adalah indikator keberhasilan pembelajaran. Namun, penilaian tradisional seperti tugas, ujian, atau IPK tidak selalu mencerminkan kondisi real karena karakter belajar berbeda dengan adanya ketidakpastian. Nah, di mana mahasiswa aktif belum tentu nilai ujiannya dapat nilai yang tinggi ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mempresentasikan nilai linguistik seperti rendah, sedang, dan tinggi, di mana Paji Mamdani dipilih karena mendekati cara berpikir manusia melalui fungsi keanggotaan dan aturan if-then. Lalu, kita masuk ke tinjauan penelitian terdahulu, di mana di sini ada Al-Hidayah dan kawan-kawan pada tahun 2025, di mana mereka menggunakan Faji Mamdani untuk kelayakan kompensasi kehadiran atau 3 input seperti implementasi Python dan skisit, Faji, 9 aturan, dan hasilnya seperti keputusan lebih objektif dan fleksibel. Lalu ada juga Sari et al. Pada tahun 2021, di mana Mamdani untuk menilai keberhasilan mengajar atau motivasi pedagogik capaian IPK, di mana mereka memakai MATLAB untuk menemukan hubungan antara variabel dan klasifikasi keberhasilan. Lalu di sini ada Makulua et al. Pada tahun 2024, di mana mereka mengaplikasikan Mamdani untuk menentukan konsentrasi mahasiswa pada akurasi 73,3% menunjukkan efektivitas metode. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman. Perkenalkan, nama saya Yondi Andika Tepu. Selanjutnya, gap dan kebaruan penelitian. Meskipun banyak studi menggunakan Mamdani atau Sugeno dalam pendidikan, belum ada penelitian yang secara khusus mengukur tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan kombinasi nilai tugas, UTS atau UAS, dan keaktifan. Kebaruan penelitian ini adalah penerapan FIS Mamdani untuk tujuan tersebut. Menyediakan alternatif sistem pendukung keputusan yang lebih objektif dan fleksibel bagi dosen dalam evaluasi pembelajaran. Metode, data, dan tahapan. Jenis data, data simulasi kuantitatif 10 mahasiswa, 3 input, nilai tugas, nilai UTS atau UAS, dan keaktifan. Masing-masing 0-100. Output tingkat pemahaman 0-100 diklasifikasikan ke 3 kategori. Tahapan penelitian. 1. Pengumpulan data simulasi. Yang kedua, fujifikasi. Yang ketiga, pembentukan rule base atau 27 aturan. Yang keempat, inferensi Mamdani min-max. Yang kelima, defujifikasi centroid. Yang keenam, analisis dan kesimpulan. Spesifikasi variabel dan fungsi keanggotaan. 3 input nilai tugas, nilai UTS atau UAS, keaktifan, output tingkat pemahaman semua variabel pada semesta 0-100 dan dibagi 3 himpunan Fuji, rendah atau sedang atau tinggi, atau kurang, cukup, aktif.
Fungsi keanggotaan berupa segitiga triangular untuk setiap kategori sesuai rentang rendah 0 sampai 50, sedang 4 sampai 40 sampai 80, tinggi 70 sampai 100, defujifikasi menggunakan metode centroid. Perkenalkan, nama saya Pasca Samosir dengan NIM 23221107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu basis aturan rule based and inferensi. Basis aturan terdiri dari 27 aturan, yaitu 3 kali 3 kali 3. Contoh aturan R1, if tugas rendah n UTS rendah n keaktifan kurang dan kurang paham. R2, if tugas sedang n UTS sedang n keaktifan cukup dan cukup paham. R3, if tugas tinggi n UTS tinggi n keaktifan aktif dan sangat paham. Proses inferensi menggunakan operasi min untuk implikasi alfa predikat dan max untuk agregisasi seluruh aturan. Defujifikasi centroid menghasilkan nilai crash untuk klasifikasi akhir. Dijelaskan berikut aplikasinya pada aplikasi yang kami buat menggunakan Laravel. Pada halaman ini pengguna menggunakan 3 nilai, yaitu nilai tugas, nilai UTS atau UAS, dan nilai keaktifan mahasiswa. Pada contoh ini saya masukkan nilai tugas 75, nilai UTS 78, dan keaktifan 80. Setelah tombol hitung tingkat pemahaman ditekan, sistem melakukan proses klasifikasi, yaitu mengubah nilai menjadi derajat keanggotaan pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, sistem mengevaluasi 27 aturan fuzzy, namun hanya 4 aturan yang aktif. Aturan yang paling besar adalah 0,75. Setelah seluruh aturan digabung menggunakan metode min-max, sistem melakukan defujifikasi menggunakan metode centroid dan menghasilkan nilai CRIP sebesar 81,14. Karena nilai tersebut berada pada kategori sangat paham, maka sistem menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa adalah sangat paham. Karena dalam logika fuzzy tidak semua aturan memiliki nilai keanggotaan lebih dari 0, hanya aturan yang sesuai dengan derajat keanggotaan input yang akan aktif. Pada contoh ini kombinasi nilai 75, 78, dan 80 hanya memenuhi 4 aturan sehingga sistem hanya menghitung 4 aturan tersebut. Contoh, jika saya mengganti nilainya menjadi 67, nilai UTS dan UAS-nya menjadi sekitar 45 dan keaktifannya menjadi 71, maka di sini kita akan hitung tingkat pemahamannya. Maka dia akan berubah menjadi cukup paham. Dan jika kita mengubah menjadi 61, sini menjadi 51 dan di sini kita ubah menjadi 43, maka kita hitung tingkat pemahaman, maka jadi akan kurang paham. Sekian untuk hasil dari sistem yang kami buat. Selanjutnya, hasil simulasi dan visualisasi. Slide ini menunjukkan hasil simulasi terhadap 10 data mahasiswa. Distribusi kategori sangat paham 7 mahasiswa, cukup paham 1, kurang paham 2. Menegaskan bahwa kombinasi nilai tugas, ujian, dan keaktifan menghasilkan klasifikasi yang lebih responsif dibandingkan hanya mengandalkan satu nilai. Hasil yang tadi kami tampilkan pada aplikasi merupakan contoh bagaimana sistem melakukan proses klasifikasi secara otomatis. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan utama, Fuzzy Mamdani efektif menentukan tingkat pemahaman berdasarkan 3 variabel input, menghasilkan keputusan lebih fleksibel dan objektif dibandingkan metode konvensional. Dari simulasi 10 mahasiswa, 70% sangat paham, 10% cukup paham, dan 20% kurang paham. Saran untuk penelitian lanjutan. Gunakan data real tambahkan variabel kehadiran, kuis, aktivitas diskusi, proyek akhir. Kembangkan ke aplikasi web atau desktop dan bandingkan dengan Mamdani dengan Sugeno atau Sukamoto untuk menentukan metode terbaik. Mungkin demikian presentasi mengenai implementasi sistem Fuzzy Mamdani untuk menentukan tingkat pemahaman mahasiswa. Semoga sistem yang kami buat dapat memberikan gambaran bagaimana logika Fuzzy digunakan dalam pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih.